Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama dalam perenungan kita setiap pagi di tempat ini. Dan pagi hari ini saya ada sebagaimana saya ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua pun mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan beberapa bagian penting tentang perenungan kita pagi hari ini. Yaitu tentang kehidupan orang percaya, di mana ketika kita mengalami persoalan hidup, tentunya kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Untuk itu pagi hari ini sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi pegangan kita untuk menguatkan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52, saya akan bacakan ayat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Ia lalu berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka masih tetap degil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang pengalaman para murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bertolak ke suatu tempat. Yaitu Alkitab berkata mereka pergi ke Betsaida. Dalam perjalanan mereka mendapat satu masalah. Mereka mendapat satu problema dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka saat itu sangat ketakutan. Karena masalah yang mereka hadapi adalah ketika mereka diterjang angin yang sangat kencang. Membuat perahu mereka terombang-ambing. Dan pada saat itu murid-murid mengalami ketakutan. Pagi hari ini saya akan bahas tentang hal ini. Dan saya angkat satu tema dari ayat ini adalah kehadiran Tuhan di tengah masalah. Sekali lagi tema yang saya angkat yaitu kehadiran Tuhan di tengah masalah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Baik itu mungkin setiap kita keluarga, perorangan ataupun mungkin keluarga besar kita pernah mengalami yang namanya persoalan. Nah pagi hari ini ketika saya membaca ayat ini saya melihat ternyata murid-murid Tuhan Yesus mengalami masalah. Nah di tengah-tengah masalah ini mereka mengalami ketakutan. Mereka seakan-akan tidak ada lagi solusi karena diterjang ombak yang besar, angin yang kencang. Membuat mereka sangat ketakutan. Pagi hari ini kehadiran Tuhan di tengah masalah memberikan satu fakta kepada kita. Memberikan satu keyakinan kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa ternyata di balik persoalan kita ada Tuhan yang selalu melihat dan selalu peduli. Jadi fakta yang pertama, kehadiran Tuhan di tengah persoalan hidup kita, yaitu Tuhan peduli dan Tuhan melihat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita pernah merasa takut, jangan kita pernah berkata bahwa tidak lagi ada solusi, tidak lagi ada jalan keluar. Masalah yang saya hadapi terlalu berat, masalah yang saya hadapi terlalu sulit dan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, ketika Tuhan melihat, Tuhan akan peduli dan dia akan bertindak untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Saat ini, kondisi saat ini orang mengalami banyak ketakutan. Orang mengalami banyak kebimbangan. Orang mengalami banyak keresahan. Mereka mulai takut dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena kita melihat kondisi saat ini. Orang-orang ketakutan dengan virus yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita. COVID 2019 membuat banyak orang merasa takut. Namun saya mau katakan pagi hari ini Anda tidak perlu merasa takut. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan. Ada Tuhan yang selalu melihat setiap anak-anaknya, setiap umatnya yang sedang mengalami persoalan hidup. Saya percaya bahwa ketika Tuhan melihat dan Tuhan akan begitu peduli kepada kita. Dan saya percaya mulai saat ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, rubahlah cara berpikir kita.
Perbaharuilah cara berpikir kita dan tetap memandang, tetap melihat kepada Tuhan. Dia sanggup datang, dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan persoalan hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-48 berkata, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Kebanyakan ketika kita tidak melihat, tidak memandang bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita hanya memandang kepada situasi-situasi yang membuat kita merasa takut. Dan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini saya mau merubah cara berpikir kita. Kita memandang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan melihat setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Dan membuktikan di sini, ketika Tuhan datang mendekati murid-muridnya, maka murid-muridnya merasa tenang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah masalah. Fakta yang pertama adalah Tuhan melihat dan Tuhan peduli. Kita akan melihat fakta yang kedua di balik kehadiran Tuhan dan di tengah persoalan kita. Fakta yang kedua adalah Tuhan tidak diam, tetapi Dia datang untuk menolong kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah. Faktanya yang kedua adalah Tuhan tidak diam. Dia datang, Dia menolong kita. Saya membaca dalam ayat yang 48 berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang punya inisiatif. Ketika Dia melihat murid-muridnya sementara bersusah payah, berdayung bersusah payah untuk menyingkir atau menghindar dari ombak. Tetapi dan Dia melihat mereka sudah mengalami kesulitan. Dia datang kepada mereka. Dan Alkitab berkata ketika Dia datang, Dia menemui murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya ketika Bapak Ibu punya persoalan hidup, ketika Bapak Ibu mengalami satu persoalan hidup, jangan datang kepada orang yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Bawalah persoalanmu kepada Tuhan, karena Dia sanggup menyelesaikan persoalanmu. Ketika kita datang membawa persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup untuk menolong. Tuhan akan sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita saat ini punya masalah, punya beban seberat apapun, serahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Dia tidak akan tinggal diam, namun Dia akan bertindak. Dia akan datang untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya mau menceritakan sedikit bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Untuk itu pagi hari ini, fakta yang kedua adalah Tuhan tidak pernah diam. Dia bertindak untuk datang menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif dan memiliki inisiatif. Ia mengizinkan kita mengalami persoalan hidup. Ia mengizinkan kita mengalami masalah. Tetapi ia akan datang untuk menolong kita, untuk membebaskan kita, untuk menyelesaikan dari setiap persoalan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya baca ayat ini dan saya coba merenungkan begitu luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak mau meninggalkan anak-anaknya, Dia tidak mau meninggalkan umatnya mengalami suatu beban hidup yang membuat umat-umatnya tidak bisa mengalami situasi yang lebih baik. Tapi Tuhan memiliki satu inisiatif. Dia mampu merubah kehidupan kita. Dia mampu merubah masalah kita. Mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa sudah pasrah dan sudah habis kehilangan akal. Saya mau katakan saat ini, Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menolong kita. Dia selalu melihat kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Fakta yang ketiga, kita melihat fakta yang ketiga adalah kehadiran Tuhan di tengah masalah kita. Fakta yang ketiga adalah Tuhan mengatasi masalah kita dengan cara mujizat. Sekali lagi, fakta yang ketiga adalah Tuhan mengatasi masalah kita dengan cara mujizat. Di dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-50 berkata, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Tuhan memberikan kemudahan bagi kita. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan datang, Dia menolong kita. Dia membebaskan masalah kita dengan cara apa? Dengan cara mujizat. Dia berkata, kita tenang, jangan takut. Artinya apa? Dia memberikan pengharapan kepada kita. Untuk apa kita merasa ketakutan? Buat apa kita merasa harus cemas dengan persoalan kita?
ada Tuhan, Dia mampu memberikan solusi bagi kita. Ketika Dia datang dengan berjalan di atas air, lalu Ia naik ke perahu dan angin pun reda. Mujizat yang dibuat Tuhan untuk murid-muridnya adalah di dalam ayat yang ke-51. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Tuhan datang menolong kita, menyelesaikan persoalan kita dengan cara mujizat Tuhan. Dan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan ini pun mengalami hal yang sama. Ketika kita mempersilahkan Tuhan hadir dalam hidup kita untuk menyelesaikan persoalan kita, maka persoalan kita akan selesai di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketiga hal ini akan menguatkan kehidupan kita. Bahwa fakta di balik kehadiran Tuhan di tengah-tengah persoalan kita adalah Tuhan melihat dan Tuhan peduli. Kemudian Tuhan bertindak untuk menolong kita, untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mengatasi persoalan kita dengan cara mujizat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya? Sikap kita sebagai orang percaya ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup atau dengan persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Sikap kita yang pertama, Tuhan minta supaya kita tenang. Kita tenang dalam situasi yang sulit. Kita harus mengalami ketenangan. Ya, di surat Rasul Paulus berkata, ketika kita tenang, maka kita akan dapat berdoa. Ketika Bapak Ibu punya persoalan besar, ketika Bapak Ibu punya masalah, tenang dan pandang saja kepada Tuhan. Dia mampu, Dia sanggup menyelesaikan persoalanmu. Sikap yang kedua, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini, Bapak Ibu tetap fokus dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena kalau pikiran kita fokus dan tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan tenang dan kita akan bisa menyelesaikan persoalan kita. Sikap yang ketiga yaitu Bapak Ibu harus sadar dan yakin akan kehadiran Tuhan. Kalau kita percaya masalah kita sebesar apapun, kita sadar, kita mampu, Tuhan akan datang untuk menolong menyelesaikan persoalan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap kita yang terakhir ini yang sangat penting. Sikap kita yang sangat penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu sikap kita yang terakhir adalah izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, saya percaya masalah apapun datang, Tuhan akan menyingkirkan masalah kita. Untuk itu pagi hari ini, ada 3 bagian penting dan juga 4 sikap kita sebagai orang percaya harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah renungan singkat yang saya sampaikan kepada kita. Saya percaya dapat memberkati Bapak Ibu semua yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.